Oke, kita kembali ke XAUUSD ya di jam 19.48 sekarang, kurang 2 menit dari pergantian time frame M5. Sekarang sudah mulai ada rejeksi yang cukup memberikan petunjuk bahwa di area ini seller sudah mulai ditolak ya, seller sudah mulai berkurang kekuatannya, kemudian mulai ditolak yang ditunjukkan dengan rejeksi, dua rejeksi di sana. Bahkan sebelumnya dari merah ini sudah mulai ada rejeksi, kemudian ada hijau kembali menekan tetapi berat. Nah, sekarang kita bisa manfaatkan kembali untuk nanti masuk di posisi buy ya, dari sisi bawah. Kita gunakan lot di 0,55 ya. Masih ada 2 menit dari pergantian candle nanti ya. Kita akan coba lihat 1 menit lagi pergantian candle di time frame M5. Kita akan tambahkan ketika dia sudah turun ya. Ketika ada koreksi turun, kita akan tambahkan posisi buy nya karena ada potensi akan bergerak naik ya, sampai di mana yang kita perkirakan tentu yang paling mendekati wajar ya, yang cukup realistis, yakni di area retracementnya, di sini. Oke, ini sudah cukup tebal dan kurang 1 menit dari pergantian candlenya. Bahkan terbentuk doji pun tidak menjadi masalah ya. Ini bullish masih mencoba untuk mengkonfirmasi ya. Merah biarkan kita lihat di menit awal dari pergantian candle ini. Kita akan uji lagi merah ini di level psikologisnya di bawah. Oke, kita lihat nanti di menit-menit selanjutnya. Oke, di 2 menit dari pergantian candle jam 19.50, sekarang di 19.52. Jadi ada 2 menit dari pergantian candle. Perhatikan tadi sempat bergerak turun, lagi-lagi ditolak, lagi-lagi ada rejeksi. Meski demikian, jangan lupa untuk tetap kita meresikokan ya, yang sudah kita entry-kan ya. Kita resikokan di bawah limit ya. Kita akan resikokan di bawah limit. Kira-kira berapa jumlahnya atau kira-kira berapa jauhnya. Di posisi pertama ya, karena nanti berpeluang memantul di sini ya, dengan pertimbangan nanti akan memantul di sini, kita akan tempatkan area stopnya berada di bawahnya dengan jarak yang paling jauh ada 600, kemudian di bawahnya ada sekitar 400, sehingga kalau dua-duanya nanti satu tadi 600 kita kali dengan 0,55 sekitar 300, kemudian satu lagi 0,55 kali 400 220. Diingat, ketika kita meresikokan, maka angka berapa yang kira-kira kita mampu untuk mengembalikan. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu banyak, dan juga jangan terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit nanti kita sering kena. Kalau terlalu banyak nanti kita sulit mengembalikan yang menurut kita sudah bisa merelakan kerugian kita. Dari manajemen resiko, kita tetap memperhatikan sisi teknikal, peluangnya, potensinya di sana. Bagaimana kita bisa melihat dari potensi itu, dari histori, dari jejak yang ditimbulkan. Apakah saat ini akan bergerak kuat ke bawah? Kalau kita lihat dari sisi retracement, iya memang. Yang sebelumnya naik kemudian turun sudah lewat di area retracement. Tetapi dari sisi histori ya, dari jejak terdekat, candle yang terdekat yang muncul di sana, ini banyaknya penolakan
banyaknya rejeksi, sehingga peluang untuk berbalik, artinya untuk koreksi lagi ke atas, tentu terbuka meskipun belum ada konfirmasi yang kuat di sini. Belum ada konfirmasi yang kuat ya, kalau kita lihat dari yang sudah terbentuk di sini tidak ada konfirmasi yang kuat sama sekali. Kalau kita pengen exit dengan cepat, tentunya kita akan sulit karena pergerakan masih perlahan ya, dari menit demi menit ini belum ada yang signifikan di sana, hanya bergerak di situ aja, hanya bergerak sekitar ini, panjangnya pun, range-nya pun per candle hanya sekian. Ini lebih panjang tadi ketika hanya ada news saja, ada news bentar, kemudian habis itu kembali masih datar, kembali masih ya sekitaran ini, naik turun nanti. Bagaimana dengan posisi kita yang belum selesai, belum kita close, sementara pergerakannya seperti ini? Resiko kita menunggu atau kita close rugi? Tentu semuanya punya konsekuensi. Kita close rugi berarti punya beban mental kita nanti. Yang kedua, ketika kita tunggu, maka harus menyiapkan space, waktu yang cukup untuk kita monitor di sana. Bagaimana kalau kita tunggu, kita gunakan SL dan TP? Boleh saja ya, tetapi dalam perkembangannya tentu kita tidak bisa memahami pergerakan demi pergerakan itu. Dari historinya kita tidak bisa mengetahui ya bagaimana tadi terbentuknya. Ya, setidaknya kalau kita pengen exit dengan cepat, dengan tanpa rugi tentunya, ya dia bergerak naik paling tidak setengahnya. Kalau setengahnya, yang di atas nanti berkurang, yang di bawah profit. Itu yang kita nanti lakukan. Tapi ketika kita melihat dan ada waktu yang cukup untuk kita masih monitor, tentu kita bisa tunggu hingga di area retracementnya. Apakah mampu? Tadi sudah kita sampaikan di awal, bahkan kita sudah menguji dari entry pertama tadi yang sudah kita close posisi tadi sampai di area itu ya. Tetapi karena kita memang harus segera exit, maka kita hanya mendapatkan keuntungan yang tidak seberapa ya, tetapi tentu harus banyak disyukuri karena besar atau kecil keuntungan itu relatif. Siapa yang menilai, siapa yang merasakan, masing-masing bisa berbeda. Ini ketika kita nanti bisa menutup kerugian di atas ya, minimal setengah pergerakan ini. Kita coba hapus yang retracement. Nah, kira-kira kalau nanti bergerak separuh baru kita bisa kembali modal ya, atau balik modal. Oke, minimal buyer sudah mencetak harga tinggi di sini ya, pernah mencetak harga di sini. Setidaknya buyer punya kemampuan lebih, buyer punya kekuatan untuk mendorong sampai di sana. Jadi hanya butuh waktu untuk nanti bergerak sampai di atas. Ini hanya butuh waktu saja. Kita sabar menunggu atau tidak, kita kira-kira akan seperti ini, akan kembali bergerak naik lagi. Oke, karena kita berburu dengan waktu juga, kita nanti akan pastikan atau kita akan exit ketika sudah tidak terlalu banyak ruginya ya. Oke, ini tekanan semakin masih cukup kuat ya. Biasanya kalau tekanan cukup kuat ini ya tercapai lah kalau target kecil kita. Oke, hampir mendekati kalau kita mengambil posisi exit di pertengahan atau di kondisi kita hampir kosong ya. Ini masih rugi. Kita bisa ini mendekati di situ, nanti kita akan lihat ya. Ini mendekati angka 0. Nah, di situ kan sudah di angka ini kan sudah hampir angka 0 ya, masih meskipun ada kecil tapi nah ini kan sudah tidak rugi lah. Hati-hati ketika kita sudah melewati ya, ketika pergerakan sudah melewati area pentingnya, maka perhatikan dari historinya, perhatikan
jejak yang ditinggalkan? Adakah petunjuk yang signifikan yang harus kita perhatikan di sana yang bisa membantu kita nanti membaca potensi ke depan? Ini kembali turun bukan berarti akan nanti jadi merah panjang ya. Ini baru langkah awal. Jadi ambil posisi awal untuk akan kembali bergerak naik lagi ya. Kita akan tunggu, kita bersabar dulu. Ya beginilah liku-likunya, pergerakannya ketika kita manfaatkan peluang kecilnya. Oke, kita lanjut lagi nanti selanjutnya ya. Setelah mendekati pergantian candle berikutnya. Oke, jelang pergantian candle berikutnya di time frame M5 ya, masih ada 2 menit lagi. Kita tetap akan tunggu dulu hingga di pergantian candle di time frame M5. Ini jam menunjukkan di tempat kami 8:20.03 waktu Indonesia Barat. Sudah kembali bergeliat naik ya, ini sudah mulai profit, tetapi tentu masih belum terlalu banyak ya. Oke, seperti yang kita sampaikan tadi, ketika kita mau BEP, mau balik modal di garis ini sudah cukup untuk kita exit ya. Tapi karena ini pergerakannya agak kuat ya, dan dari awal mencoba turun sudah berat, kemudian ditolak ke atas, maka kita berkeyakinan akan sampai pada harga yang titik entry yang pertama. Kita nanti exit dulu di titik yang pertama, kira-kira sekitar 170 ya. Jadi 170 kalau kita kalikan dengan lot kita ya sekitar 90 lah, 90 hingga 100. Sabar, kita tunggu dulu barang sejenak ya sampai mendekati angka di atas. Ada potensi pergerakan yang cukup signifikan di sana. Jadi kita ini sudah pergantian di M5, tidak usah khawatir, tidak usah takut dengan warna merah, karena hijau yang kedua ini mengkonfirmasi ya, fix ini mengkonfirmasi dia akan bergerak naik. Perhatikan dari sisi rejeksi dia menuju ke atas, perhatikan dari sisi rejeksi di atas tidak ada atau nyaris tidak ada penolakan dari atas, sehingga buyer masih cukup kuat, masih berpotensi akan sangat kuat ya, hingga di mana, hingga mendekati area retracementnya. Tapi kita nanti tidak sampai ke sana ya, waktunya mungkin kita akan berbagi dengan yang lain. Kita akan selesaikan dulu di titik entry yang pertama. Kita akan selesaikan di mendekati atau di titik entry yang pertama. Nah, ini sudah di pertama. Kita tunggu sampai titik pertama jadi mendekati angka 0 dulu. Ya, menunggu waktu saja, bersabar, nanti akan sampai pada tujuannya. Sebenarnya boleh saja kita menunggu hingga di area di atas di sini ya, di 1962. Tetapi waktu nanti yang harus kita sadari, waktu harus cukup nanti kita untuk berjaga di sana. Ya, kita akan tunggu saja mendekati kembali di titik bukaan pertama atau entry pertama di 1960 ini ya. Kita lanjut sebentar lagi. Oke, kita lanjut hingga di kondisi saat ini posisi masih plus tapi belum banyak ya. Kita akan lihat, dan sesuai dengan rencana tadi kita nanti akan mungkin exit di sekitaran ini ya. Kita akan exit di sekitaran 1960. Masih cukup berat untuk kembali ke atas, sehingga kita dihadapkan pada posisi yang masih naik turun ya. Kita harus sadari pergerakan buyer memang sudah muncul, tetapi harus bersabar untuk kembali ke atas ya. Oke, kita kembali ke kondisi saat ini. Tadi sempat bergerak koreksi turun ya, sekali lagi sempat bergerak koreksi turun, tapi masih berada di
tren naik ya. Kita mungkin daripada nanti kita juga beresiko, kita akan segera exit nanti di dekat-dekat titik entry yang pertama ya, karena ini sempat ada merah kemudian dimakan lagi oleh hijau, itu artinya buyer tetap masih mendominasi. Dari sisi histori, dari sisi teknikal yang terdekat ini, buyer masih berpotensi akan naik lagi ya, sehingga kita betul-betul harus bersabar hingga target kita sesuai ya. Kita hanya targetkan hanya mendekati di sini. Oke, sekarang sudah kembali naik ya, ini sudah hampir mendekati, kita akan segera exit saja. Tidak usah menunggu lama-lama karena sudah cukup panjang, sudah panjang juga kita menunggu. Kita akan tutup saja dengan kondisi yang tentu masih bisa menutup kerugian. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Ambil sisi baiknya. Sekali lagi, tidak selalu harus diikuti model-model seperti ini ya. Minimal dari sisi teknikal kita bisa banyak pertimbangkan. Dari sisi resiko kita juga bisa banyak pertimbangkan. Yang pasti trading itu tidak ada yang pasti, tidak ada yang baku. Karena itu ketika kita sudah nyaman dengan gaya kita, dengan style kita, dengan strategi kita, maka tentu itu yang lebih baik dan itu lebih diprioritaskan, dipupuk dan dikembangkan. Orang lain mungkin punya teknik yang hebat, jago, punya indikator yang luar biasa, punya strategi yang bahkan dianggap sangat mumpuni. Tapi bagi mereka belum tentu juga cocok buat kita. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.